Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baiklah, hari ini saya akan mencoba mereview buku tentang kado pernikahan, yaitu buku yang ditulis oleh Syai Hafiz Ali Syuaisy. Jadi buku kado pernikahan ini adalah buku yang berisi tentang fikih pernikahan, bagaimana bermuamalah suami dan istri, apa saja hak-hak istri dan apa saja hak-hak suami. Jadi dibahas di dalam buku ini. Untuk itu saya akan membacakan bab dari buku ini. Untuk bab-babnya dia terdiri dari 23 bab. Untuk bab yang pertama itu membahas tentang anjuran untuk menikah dan terdiri dari 3 sub-bab. Subbab yang pertama adalah Islam mendorong pernikahan dengan berbagai bentuk. Yang kedua, apa manfaat nikah? Yang ketiga, bagaimana hukum syariat tentang pernikahan. Kemudian untuk bab yang kedua itu terdiri dari poligami. Nah, bab poligami ini terdiri dari 3 subbab juga. Subbab yang pertama adalah hikmah poligami dan yang kedua fatwa panitia penelitian ilmiah di Riyadh. Yang ketiga adalah tuduhan bahwa Nabi adalah seorang seks maniak dan sanggahannya. Kemudian untuk bab 3-nya adalah tentang meminang dan hukum-hukumnya. Ini terdiri dari terdiri dari 7 sub-bab. Subbab yang pertama adalah anjuran untuk melihat wanita yang dipinang. Jadi yang kedua adalah batasan memandang wanita yang dipinang. Yang ketiga, hukum orang sholih yang meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang yang fasik. Yang keempat, hukum meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Yang kelima, bagaimana hukum orang yang tidak mungkin bisa melihat wanita yang dipinangnya dengan alasan karena ia seorang musafir atau ia orang buta dan sebagainya. Yang keenam, sholat istikharah. Dan yang ketujuh, hukum berduaan dengan wanita yang dipinang. Kemudian ada bab 4. Bab 4 adalah tentang mas kawin, perwalian dan pernikahan. Terdiri dari 13 sub-bab. Subbab yang pertama adalah mas kawin, kemudian yang kedua nama-nama lain, mahar, kewajiban memberi mahar bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, hukum menangguhkan mahar. Yang keempat, yang diunggulkan dalam masalah ini. Yang kelima, apa batasan mas kawin. Yang keenam, mahar terendah. Dan yang ketujuh, hukum menjadikan mengajar Al-Quran sebagai mas kawin. Yang kedelapan, mempermudah pernikahan dan tidak memahalkan mas kawin. Yang keenam, masalah wali dalam pernikahan. Yang ketujuh, boleh orang kafir menjadi wali bagi wanita muslimah. Yang kedelapan, hukum mempersaksikan pernikahan. Yang kesembilan, sahkah akad nikah dengan wanita yang berzina. Kemudian untuk bab yang kelima adalah ciri-ciri rumah tangga muslim. Ini terdiri juga dari beberapa sub-bab. Subbab yang pertama adalah dasar-dasar memilih pasangan suami atau istri. Kemudian yang dari subbab yang pertama ini juga terdiri dari beberapa sub-bab. Ada subbab dasar-dasar memilih istri, memiliki agama, yang pintar, yang perawan, segi-segi positif wanita gadis, harus penuh kasih sayang dan bisa melahirkan banyak anak, pengalaman seorang dusun dengan seorang wanita, cantik dan taat, bebas dari cacat, sehat jasmani dan rohani, jangan yang memiliki hubungan kerabat dekat. Kemudian asas dalam memilih suami,
Selanjutnya, lelaki yang sholih dan taat beragama walaupun miskin, lembut dan sayang kepada istri, tidak cacat dan tidak mandul, seorang pemuda yang dapat melindungi. Subbab bab yang ke-7 adalah resepsi pernikahan. Ini terdiri dari beberapa sub-subbab atau subbab. Yang pertama adalah hukum walimah, yang kedua waktu walimah, yang ketiga anjuran menyelenggarakan walimah selama 3 hari, dan yang keempat bolehkah walimah tanpa ada suguhan berupa daging, hukum memenuhi undangan walimah, itu yang kelima. Yang keenam, hukum memenuhi undangan walimah bagi yang berpuasa. Yang ketujuh, hukum walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya. Yang kedelapan, ucapkan ketika mendatangi walimah. Yang kesembilan, syarat-syarat memenuhi undangan. Jadi untuk hari ini atau di video kali ini saya hanya akan membacakan 7 bab-bab dan sub-subbabnya. Untuk selanjutnya nanti akan saya bacakan lagi. Jadi untuk bab yang pertama itu kita buka dulu ya. Bab yang pertama adalah anjuran untuk menikah. Jadi Islam mendorong pernikahan dengan berbagai bentuk. Sekali tempo Islam mengingatkan bahwa sesungguhnya pernikahan adalah termasuk sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Jadi di dalam Islam itu ternyata di dalam buku ini bahwasannya Islam itu mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Ya, jadi dia adalah petunjuk para rasul, bukan petunjuk dari manusia biasa ya. Kemudian mereka itulah para pemimpin yang harus kita ikuti petunjuknya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Ar-Ra'd ayat 38 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran surah Ar-Ra'd ayat 38. Dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bersumber dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'u min sunanil mursalinal haya'u wat ta'aturu was-sawaku wan nakahu. Artinya 4 hal yang termasuk sunnah para rasul ialah memakai pacar, memakai parfum, kemudian memakai siwak, dan kemudian nikah. Jadi itu landasan dari ajaran Rasulullah dan para nabi, yaitu di dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya. Nah, pada tempo yang lain dikatakan Islam mengingatkan pernikahan dalam bentuk sebuah karunia atau nikmat. Selanjutnya ada di dalam Quran surah An-Nahl juga ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Quran surah An-Nahl ayat 72. Terkadang Islam membicarakan juga pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda